Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ya, Bu. Ya, apa kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya. Jadi semoga kabar kalian semua selalu dalam Alhamdulillah keadaan sehat. sehat ya. Jadi mengingat pandemi, jadi tetap harus jaga kesehatan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan satu orang pimpin doanya ya. Saya persilakan pada Risnawati, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, terima kasih ya Risnawati sudah memimpin doa untuk belajar. Jadi jangan karena masa pandemi terus kalian ada yang malas-malasan belajar ya. Tugasnya dilengkapi, tetap semangat untuk belajar walaupun kita mungkin tidak ketemu secara langsung di sekolah. Oke? Mengabsen, silahkan kalian masuk di link Google membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, di sini kalian juga bisa melihat langsung ya materi kita ini di link video yang telah Ibu share melalui Google Classroom kalian. Jadi silahkan kalian cek kembali. Yang pertama itu adalah setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian bisa menjelaskan macam-macam jaringan meristem yang ada pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, menjelaskan macam-macam jaringan dewasa pada tumbuhan. Ada yang tahu apa itu jaringan? Ya, Bu. Ya, silahkan dijawab. Ya, Bu. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai satu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Ya, bagus sekali. Jadi jaringan itu adalah kumpulan dari sel. Nah, kalau mengenai sel, masih ada yang ingat apa itu pengertian dari sel? Ini materi kita sebelumnya ya. Sel adalah unit terkecil dalam kehidupan. Ya, sel adalah unit terkecil dalam kehidupan. Nah, artinya semua makhluk hidup pasti mempunyai sel. Nah, apabila kita hubungkan antara jaringan dengan sel, menurut kalian, apakah makhluk hidup yang bersel satu, misalnya bakteri, apakah bakteri ini mempunyai jaringan? Menurut kalian bagaimana? Dari pengertian jaringan dan pengertian sel. Ya, jadi bakteri kan hanya satu sel. Apakah dia juga punya jaringan? Tidak, Bu. Tidak. Alasannya kenapa? Ya, Juliana, silakan. Tidak, karena sini dilihat dari pengertian jaringan. Kan di sini dikatakan jaringan merupakan kumpulan sel. Berarti kalau hanya ada satu sel, kalau hanya ada satu sel berarti tidak mempunyai jaringan. Karena jaringan itu kan maksudnya ada beberapa sel. Semisal hanya satu, mungkin tidak terdapat jaringan. Iya, bagus sekali. Ada yang masih mau lagi menambahkan? Silakan Inaya. Karena jaringan merupakan sekumpulan dari beberapa sel, sedangkan bakteri itu hanya memiliki satu sel, jadi tidak mungkin kalau bakteri itu mempunyai jaringan. Ya, bagus sekali. Kehidupan bakteri itu hanya ada pada tingkat seluler saja, ya. Jadi dia tidak mempunyai jaringan. Oke. Nah, selanjutnya di sini, kalau misalnya kalian perhatikan ya dalam kehidupan sehari-hari, tanaman yang kita tanam misalnya dari kecambah, itu dia bisa bertumbuh, dia bisa bertambah tinggi, dia bisa bertambah besar. Nah, menurut kalian, apa yang menyebabkan tanaman ini bisa bertambah tinggi? Karena tumbuhan menyerap nutrisi dari dalam tanah melalui akar sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Ya, bagus sekali. Jadi, Saya, Bu, ya, itu karena adanya sel-sel tumbuhan itu terus aktif untuk membelah diri. Sel-sel itu kemudian akan berkumpul apabila mempunyai bentuk, fungsi, dan sifat yang sama. Mereka akan menjadi sebuah jaringan. Terima kasih. Ya, bagus sekali Nurlela. Kenapa tanaman ada yang bisa bertambah tinggi, selain adanya nutrisi, kemudian ada juga sel-sel hidup, ada jaringan yang bisa menambah pertumbuhan atau bisa terjadi pembelahan pada tanaman sehingga tanaman ini bisa bertambah tinggi. Ibu akan putarkan di sini ya, ada video tentang bagaimana terjadinya proses pertumbuhan.
Oke, sudah diperhatikan tadi semua videonya? Sudah ya? Iya, Bu. Nah, menurut kalian dari video yang kalian nonton, apa yang bisa kalian gambarkan? Coba Proses pertumbuhan dan perkembangan, Bu. aku akan share screen lagi ya mengenai jaringan pada tumbuhan. Oke, jadi silahkan kalian simak. Hidup seperti manusia, mereka bernafas, makan makanan, dan memiliki pertumbuhan tak terbatas sepanjang hidupnya. Jadi, bagaimana mereka melakukan semua fungsi tersebut? Tumbuhan terdiri dari 3 kelompok dan daun. Organ tersebut terdiri dari berbagai jaringan yang melakukan fungsi-fungsi tersebut. Sel-sel sama-sama membentuk jaringan. Jaringan tumbuhan dicirikan dan hal tersebut disebabkan oleh meristem interkalar yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan daun dan cabang. Di rumput, mereka meregenerasi bagian-bagian yang diambil oleh herbivora yang merumput. Bagian tersebut terletak pada dasar ruas, pada ruas, dan pada pangkal daun. Kita sekarang tahu bagaimana tanaman mengembangkan akar, batang, daun, dan cabang. Sekarang, mari kita cari tahu jenis jaringan apa yang membantu tanaman untuk mendapatkan nutrisi dan dukungan yang diperlukan. Tersebut adalah jaringan permanen yang membantu dalam transportasi, persiapan makanan, dan memberikan dukungan untuk tanaman. Jaringan permanen tidak lain adalah jaringan meristem yang telah dewasa dan berdiferensiasi membentuk berbagai jenis jaringan. Berdasarkan kesamaan sel, jaringan permanen diklasifikasikan menjadi jaringan permanen sederhana dan jaringan permanen asal dan fungsi yang sama, kolenkim dan skenkim. Jaringan parenkim adalah sel berbentuk oval dengan dinding sel yang poin pentingnya adalah jaringan tumbuhan pada dasarnya dibedakan menjadi jaringan meristematik dan jaringan permanen. Jaringan meristematik membelah sepanjang hidup dan mendorong terjadinya pertumbuhan pada tanaman. Jaringan permanen berasal dari jaringan meristem dan berfungsi untuk transportasi, persiapan makanan, dan memberikan dukungan dan kekuatan untuk tanaman. Ya, dari video yang tadi kalian simak, itu apa saja yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Dari video yang saya simak tadi, jaringan meristem terbagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, lateral, dan interlateral. Iya, bagus sekali. Ya, bagus sekali ya. Jadi tadi ada 3, meristem lateral, meristem interkalar, dan meristem apikal. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Silakan Risnawati. Bisa menambahkan dari video tadi? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi tumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu meristem adalah jaringan yang membantu pertumbuhan tanaman karena mereka memiliki kemampuan untuk membelah diri. Sedang iya, bagus sekali. Jadi primer dan jaringan meristem sekunder. Oke, jadi untuk jaringan yang Ibu akan jelaskan di sini adalah mengenai jaringan meristem yang tidak disinggung tadi di video ya, yaitu jaringan meristem primer. Ini berdasarkan asalnya jaringan meristem itu ada 2. Yang pertama adalah meristem primer, yang kedua ini adalah meristem sekunder. Meristem primer ini merupakan meristem yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan primer pada tumbuhan. Jadi meristem primer ini biasa kita temukan pada ujung batang dan ada pada ujung akar. Jadi kalau kita pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan vertikal yang menyebabkan akar dan batang bisa bertambah panjang. Sekunder ini dia merupakan perkembangannya atau dia berasal dari meristem dewasa, sel-sel dewasa maksud saya,
yang kemudian sifatnya berubah menjadi meristematik kembali. Nah, meristem sekunder ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan kembali dikerjakan LKPD-nya, buka kembali di Google Classroom kalian, dicek Ibu sudah memberikan di situ LKPD, silahkan dikerjakan. Jadi Ibu berikan waktu selama 15 menit. Kelompok presentasikan hasil dari LKPD-nya. Pada gambar A, gambar jaringan pada akar tanaman dikotil. Pada gambar A ditemukan adanya jaringan meristem dan jaringan dewasa, yang termasuk jaringan dewasa atau permanen. Pada gambar tersebut daun. Pada gambar C ditemukan adanya jaringan permanen atau dewasa yang berupa parenkim polisade dan spons, jaringan pengangkut silem dan flum, dan jaringan penguat. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan materi tentang karakteristik dan fungsi jaringan. Jaringan sklerensium. Karakteristik dindingnya dipertebal oleh lignin sehingga sangat kuat. Bentuk selnya bermacam-macam, terbagi menjadi sklerit, sel batu, dan serabut. Fungsi dari jaringan sklerensium yaitu mengutamakan tumbuhan, utamanya bagian tumbuhan yang telah dewasa atau yang sudah tua. Beri aplaus ya untuk kelompok 2 ya. Silakan untuk kelompok 3. Siapa yang mewakili? Fitriani ya. Oke, silakan Fitriani. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi untuk kelompok 3, jenis jaringan meristem pada bagian A, B, dan C. Pada gambar bagian A yaitu meristem apikal. Jaringan meristem apikal berfungsi untuk... Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Bisa menyimpulkan dari hasil presentasi tadi. Jaringan merupakan kumpulan dari sel yang melaksanakan fungsi tertentu. Jaringan terbagi menjadi 2 yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang bersifat embrional yang aktif melakukan pembelahan, sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang sudah mengalami perubahan bentuk dan fungsi atau sudah mengalami diferensiasi. Terima kasih. Sudah, oke. Ya, jadi itu tadi kesimpulan dari materi kita hari ini ya, mengenai jaringan meristem dan jaringan dewasa. Kalian bisa buka GCR-nya ya, Google Classroom-nya. Di situ Ibu sudah memberikan evaluasi, silahkan dikerjakan evaluasinya. Jadi Ibu berikan tugas individu, silahkan untuk menggambar jaringan-jaringan pada tumbuhan ya. Mulai dari temuan kita selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai materi genetik. Akan ketemu kembali minggu depan, kemudian jangan lupa LKPD-nya tetap dikumpul ya. Silahkan di-upload di Google Classroom kalian. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan. Akhir ya dari pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk berdoa. Selanjutnya sebelum kita meninggalkan pertemuan pada kali ini, mari kita berdoa. Oke, terima kasih ya. Tetap jaga protokol kesehatan, kita bertemu lagi minggu depan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.